Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat para hadirin acara seminar nasional pada hari ini. Tidak lupa juga saya ucapkan terima kasih kepada moderator karena telah mempersilahkan saya dan memberikan waktu kepada saya untuk menyampaikan materi pada acara seminar hari ini. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa karena segala rahmat serta hidayahnya, sehingga kita semua dapat hadir dalam rangka mengikuti seminar nasional yang bertema pengembangan media pembelajaran dalam meningkatkan mutu pendidikan sejak dini. Dalam proses pembelajaran, banyak sekali kendala yang dialami baik dari tenaga pendidik maupun peserta didik. Sering sekali permasalahan yang dihadapi adalah kurangnya kepahaman peserta didik dalam menerima pembelajaran. Oleh karena itu, perlu adanya solusi atau jalan keluar untuk penyelesaiannya. Salah satunya adalah adanya media pembelajaran. Saya Winona Tidi, mahasiswi Universitas Bhinneka Tulung Agung, akan menyampaikan sebuah presentasi yang berjudul Tangram sebagai Media Pembelajaran Geometri. Tangram sendiri memiliki arti yaitu suatu permainan dari Cina berbentuk puzzle yang terdiri dari 7 keping bangun datar yang diantaranya terdapat 5 buah segitiga, 1 buah persegi, dan 1 buah jajar genjang. Manfaat dari Tangram sendiri dalam digunakannya sebagai media pembelajaran adalah meningkatkan kreativitas siswa, meningkatkan kepahaman konsep geometri pada siswa, menjadi media visualisasi bangun datar yang konkret untuk siswa, meningkatkan minat belajar siswa pada proses pembelajaran bangun datar, serta meningkatkan hasil pembelajaran siswa pada materi bangun datar. Russell dan Bologna menyatakan bahwa Tangram merupakan media sederhana namun menarik bagi siswa. Tidak hanya dapat memperkenalkan konsep-konsep geometris, tetapi juga sebagai alat peraga yang sangat baik bagi siswa dan guru untuk terlibat dalam tugas-tugas yang mendorong visualisasi spasial, di mana visualisasi ini diperlukan oleh siswa dalam mempelajari geometri, seperti yang dinyatakan oleh Costa. For elementary learners, they first grasp the idea of geometric shapes by visualization. Dalam Xu et al. 2013 halaman 101. Dengan bentuk 3 dimensi dan dapat dimanipulasi oleh siswa, pemodelan bangun datar menjadi lebih konkret. Memanipulasi potongan-potongan untuk membuat bentuk hewan, benda, orang, dan desain yang dapat menarik minat belajar siswa. Manipulasi Tangram juga dapat membantu anak-anak dalam menjembatani lingkungan sensorik konkret mereka dengan pemahaman abstrak matematika. Dengan demikian, Tangram dapat menjadi media visualisasi bangun datar yang konkret untuk siswa. Berikut adalah contoh macam-macam Tangram. Tangram 7 papan keterampilan. Ada tangram segitiga, trapesium, jajar genjang, persegi panjang, bahkan ada tangram dengan berbagai bentuk. Di antaranya ada lilin, petani, roket, ada berbagai bentuk seperti hewan, tumbuhan, dan manusia. Tangram sendiri juga mengalami perkembangan, tidak hanya dalam bentuk yang dasar seperti ini, tetapi Tangram juga dapat berlaku dalam pembelajaran tingkat lanjut seperti SMP maupun SMA dan sangat berfungsi, sangat membantu dalam mengatasi persoalan belajar peserta didik tingkat SMP maupun SMA. Jadi Tangram sendiri tidak hanya dapat digunakan untuk mengatasi persoalan pembelajaran pada anak peserta didik usia dini maupun usia dasar
sekolah dasar, tetapi juga dapat mengatasi persoalan untuk siswa tingkat lanjut seperti SMP maupun SMA. Baik, kita lihat contohnya. Ada contoh soal seperti ini. Nah, seperti yang kita tahu, bangun datar itu kan ada bentuk bangun datar segitiga, persegi, persegi panjang, trapesium, dan lain-lain dengan ciri-ciri khusus bangun datar tersebut. Tapi pada gambar berikut, coba kita lihat, ini gambar apa? Pasti mereka yang belum pernah mendapat pelajaran Tangram pasti pada awalnya akan bingung. Ini gambar bangun datar apa? Karena di sini bentuknya tidak seperti persegi panjang, tidak seperti segitiga, dan tidak seperti trapesium. Nah, lanjut lagi. Jika anak tersebut sudah pernah mendapatkan pelajaran Tangram pada pendidikan dasar, otomatis pada tingkat lanjut mereka dapat berpikir seperti ini, seperti pada gambar 2. Mereka akan mencoba membagi bangun datar tersebut menjadi beberapa bangun datar yang mereka ketahui. Pada gambar 1, mereka pasti akan bingung, ini bangun datar apa? Tetapi setelah mereka mencoba mengaplikasikan pembelajaran Tangram dahulu, kemudian dikembangkan, mereka akan menemukan bahwa gambar tersebut adalah suatu bentuk bangun datar gabungan dari trapesium dan persegi. Maka mereka pun juga akan lebih mudah mendapatkan jawaban dari persoalan tersebut. Nah, jadi di sini peserta didik bisa mampu mencari luas dari bangun tersebut dengan menambahkan beberapa luas bangun datar yang telah dibagi tadi. Semisal dari gambar tersebut, kita dapat mengetahui bahwa bangun tersebut merupakan gabungan dari 3 bagian, yaitu yang bagian 1 dan 3 adalah bangun trapesium. Bangun 2 merupakan bangun persegi. Nah, kita hitung luas 1 dan 3 karena trapesium, maka kita menggunakan rumus trapesium. Setengah kali A plus B adalah jumlah sisi sejajar kali tinggi. Kita masukkan setengah kali 7 tambah 10 dikali 4 dengan hasil 34 cm persegi. Dan itu pula juga berlaku pada untuk mencari luas 3. Kemudian kita mencari luas 2. Yaitu karena bangun persegi, kita menggunakan rumus luas yaitu sisi kali sisi. 7 cm kali 7 cm sama dengan 49 cm persegi. Jadi, untuk mencari luas bangun keseluruhan, yaitu kita harus menambahkan luas 1, luas 2, dan luas 3, yaitu luas bangun gabungan 34 cm persegi ditambah 49 cm persegi ditambah 34 cm persegi dengan hasil 117 cm persegi. Nah, dari sini kita tahu bahwa pelajaran Tangram itu sebenarnya tidak hanya berlaku bagi peserta didik yang menempuh pendidikan dasar, tetapi juga membantu persoalan peserta didik yang telah menempuh pendidikan lanjut seperti SMP dan SMA, terutama dalam pelajaran geometri khususnya. Nah, dari sini kita dapat mengambil kesimpulan bahwa media pembelajaran Tangram ini sangat berfungsi untuk menyelesaikan persoalan dalam materi geometri, baik untuk peserta didik pendidikan dasar, pendidikan lanjut SMP atau SMA. Sangat membantu dan juga mereka dapat, kan selama ini sebelum adanya media pembelajaran, mungkin para peserta didik itu juga bingung. Ketika guru menjelaskan, ini gambar gabungan ini berasal dari trapesium dan persegi panjang. Pasti mereka akan bingung.
Gabungan maksudnya digabung itu bagaimana? Nah, setelah kita memberikan contoh berupa media pembelajaran yang nyata berupa Tangram ini, mereka akan menjadi lebih lebih masuk pembelajaran tersebut karena mereka tahu bukti nyatanya, mereka tahu melihat secara langsung, oh yang dimaksud bangun datar gabungan itu seperti ini. Dan ini caranya bahkan lebih mudah menggunakan metode Tangram seperti ini. Selain dapat menyelesaikan persoalan, media Tangram ini juga lebih unik, lebih santai sehingga peserta didik tidak selalu dituntut untuk selalu fokus, tegang, tetapi peserta didik juga ada saatnya untuk santai. Belajar sambil bermain. Why not? Kenapa tidak? Jadi, kita harus sebagai peserta didik maupun calon peserta didik, kita harus lebih kreatif lagi. Karena tidak semua peserta didik itu dapat mencerna materi dengan cepat. Jadi, salah satu media pembelajaran yang menurut saya efektif dalam mengatasi persoalan geometri khususnya yaitu adalah dengan media Tangram. Baik, terima kasih. Presentasi saya kali ini dengan mengambil judul Tangram sebagai media pembelajaran geometri. Jika ada kurangnya atau kesalahan pengucapan saya mohon maaf yang sebesar-besarnya kepada para hadirin dan semoga presentasi yang saya sampaikan ini dapat bermanfaat, dapat diambil hikmahnya, manfaatnya, sehingga mutu pendidikan kita menjadi lebih baik lagi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.